Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Zahra sebagai moderator di kelompok 1. Oke, di sini saya akan membahas tentang studi kasus tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pengertian tentang arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar di dunia yang paling berpengaruh. Dinamika atuliasisasi nilai Pancasila bagaikan pendulum atau bandul jam yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Regina. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Salsa Lutfiatul Zahra. Namun di sini saya akan secara khusus membahas contoh kasus dari materi yang kami sampaikan. Baik, untuk kasusnya, di sini kami secara khusus mengambil kasus tentang bullying yang terjadi di SMP plus Baitur Rahman, tepatnya di Kota Bandung. Untuk sumbernya sendiri, kami mengambil artikel dari liputan6.com sebagai berikut. Liputan6.com, Bandung. Publik, khususnya pengguna jejaring sosial, kembali dihebohkan dengan aksi bullying atau perundungan di kalangan pelajar. Dalam sebuah video yang beredar di lini masa Twitter, menunjukkan seorang pelajar sekolah menengah pertama di Bandung menjadi korban perlakuan perundungan oleh teman sekelasnya. Aksi perundungan yang diduga terjadi di SMP plus Baitur Rahman tersebut nyatanya berhasil diabadikan oleh seorang pengguna Twitter. Bullying di SMP plus Baitur Rahman Bandung. Kejadian siang ini pada jam sekolah. Korban adalah keluarga kawan saya. Dilarikan ke RS setelah pingsan. Keterangan yang diunggah oleh akun Twitter @salmandoang pada hari Jumat 18 November 2022. Dalam video yang viral tersebut, terlihat pelajar yang mengenakan seragam olahraga, yaitu korban, duduk di kursi paling depan. Tampak beberapa pelajar yang mengenakan seragam batik mengelilingi korban. Tak lama, seorang pelajar menghampiri korban dengan memakaikannya helm merah. Tak lama, pelajar yang tak diketahui namanya itu menendang kepala korban beberapa kali hingga terjatuh dan tergeletak di lantai. Sementara pelajar yang lainnya hanya menonton dan menertawakan perundungan tersebut. Dikonfirmasi dari keterangan video tersebut, korban dipukuli hingga pingsan dan tak sadarkan diri. Kasus bully tersebut sontak menarik perhatian warganet. Banyak warganet bersimpati atas kejadian yang menimpa korban dan mengharapkan hal ini tidak terulang lagi, terutama para pelaku untuk segera ditindaklanjuti atas tindakan perundungan itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Mairo. Saya dari kelompok 1 Pancasila Biologi A. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok kami dalam makul Pancasila. Dalam bagian analisis, baiklah, kasus tadi merupakan salah satu contoh dari kasus yang berkaitan dengan Pancasila, di mana kasus tadi melanggar salah satu nilai Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang perlu dijalankan. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang terdapat pada sila kedua mengandung nilai bahwasanya setiap warga negara wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang hidup beradab, terutama hak-hak kodrat manusia, yaitu hak asasi yang harus dijamin dalam perundang-undangan negara. Tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali hak-hak asasi manusia yang terabaikan, salah satunya adalah bullying di sekolah. Nah, apa itu bullying? Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap orang-orang tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara menyakiti secara fisik maupun mental. Dari Prasetyo 2011. Tindakan bullying dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bullying fisik, bullying verbal, dan bullying mental atau psikologis. Dari Nusantara 2008 P2. Bullying fisik terjadi karena ketika seseorang disakiti atau dirugikan pada anggota tubuhnya. Bullying verbal merupakan tindakan kekerasan melalui ucapan
Dan bullying mental atau psikologis merupakan tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami sakit secara mental. Kasus bullying di dunia pendidikan masih terjadi sepanjang tahun 2001. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sepanjang tahun 2021 ada 17 kasus yang melibatkan peserta didik dan pendidik. Bahkan baru-baru ini yang terjadi di tahun 2002, kasus bullying yang mengakibatkan korban pingsan dan trauma dari segi psikologis pada korban, yaitu seorang siswa SMP plus Baitur Rahman. Komisioner KPAI, Retno Lisyarti, mengungkapkan kasus bullying di suatu pendidikan terjadi di sejumlah daerah, mulai dari SD sampai SMA atau SMK. Seluruh kasus yang tercatat melibatkan sekolah-sekolah di bawah kewenangan Kemendikbud-Ristek, ujar Retno dalam keterangan tertulis. Namun, kasus bullying ini tak hanya terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Ada juga yang berasal dari satuan pendidikan namun melibatkan siswa, seperti kasus tawuran antar pelajar. Kasus bullying dianggap sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seorang individu diperlakukan tidak secara setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Individu tersebut bersikap sewenang-wenang dan tidak adanya perilaku saling mengasihi antar sesama. Dengan adanya sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, maka akan terciptanya kehidupan masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati antara setiap individu tanpa memandang suku, ras, budaya, dan agama. Dengan demikian, maka kehidupan masyarakat yang aman dan tentram dapat terjadi di kehidupan masyarakat ini. Baiklah, sekian dari saya di dalam bagian analisis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Faktor terjadinya bullying. Yang pertama, dari keluarga. Perilaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, yaitu ketika orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan atau situasi rumah yang penuh dengan stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika melihat konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirukannya kepada teman-temannya. Yang kedua, dari sekolah. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah dan sering memberikan masukan negatif pada siswanya. Misalnya, berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota di sekolah. Yang ketiga, kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadangkala terdorong untuk melakukan perilaku bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka lakukan tersebut. Yang keempat, kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya. Yang kelima atau yang terakhir, tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan Kompas pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru perilaku adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru gerakannya sebanyak 64% dan kata-katanya sebanyak 43%. Perkenalkan, saya Tiwi Yuliana dari kelompok 1. Dampak bullying. Dampak tindakan bullying tidak hanya pada korban, tetapi dampak tersebut juga mengenai pelaku bullying dan korban pelaku bullying. Korban bullying juga mengalami kekerasan fisik untuk bullying yang bersifat kekerasan secara fisik. Tindakan kekerasan secara fisik dan verbal yang mereka terima sering menjadi faktor trauma untuk jangka pendek dan jangka panjang. Trauma mempengaruhi terhadap penyesuaian diri dengan lingkungan, yaitu dalam hal ini adalah lingkungan sekolah. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Cornell 2013 menemukan bahwa bullying merupakan prediktor untuk tingkat prestasi akademik dan putus sekolah. Dampak lain yang timbul pada korban akibat bullying yaitu rendahnya rasa percaya diri,
Anak-anak mungkin akan menjadi pemalu atau penakut sehingga sulit untuk melakukan interaksi sosial. Bagi mereka yang mengalami tindakan tidak menyenangkan di lingkungan sosial tentu akan mempengaruhi rasa percaya dirinya. Muncul perasaan yang tidak biasa, korban bullying umumnya akan mengalami perasaan marah, sedih, tidak berdaya, frustasi, kesepian, dan seolah terisolasi dari lingkungannya sendiri. Mereka justru tidak bisa berbuat apa-apa dengan apa yang dirasakannya. Depresi, mereka bisa saja mengalami depresi hingga memunculkan pikiran untuk bunuh diri. Perundingan yang terjadi secara terus-menerus sangat berbahaya bagi psikologis anak. Tidak percaya pada orang lain, perasaan takut dan trauma yang membuat lebih nyaman untuk menyimpan masalahnya sendiri, dan terlalu banyak kejadian tidak menyenangkan yang dialaminya mengakibatkan anak sulit mempercayai orang lain. Halo, perkenalkan nama saya Adres Mila, saya dari Prodi Biologi angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang upaya untuk mengatasi bullying. Jadi, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku bullying ini, salah satu cara penanganan perilaku bullying yaitu dengan melaksanakan pengawasan yang terdiri dari meningkatkan pengawasan terhadap siswa, menasihati siswa yang melakukan bullying, dan memberi perhatian kepada siswa pelaku bullying tersebut. Dan selanjutnya, tindakan yang diambil oleh sekolah dalam penanganan siswa korban bullying diserahkan kepada pihak bimbingan konseling untuk dilakukan tindak lanjut dengan menggunakan pendekatan terhadap bimbingan konseling. Adapun alternatif solusi untuk mengatasi bullying anak di sekolah adalah di lingkungan sekolah harus dibangun kesadaran dan pemahaman tentang bullying dan dampaknya itu apa. Kepada semua stakeholder di sekolah, mulai dari murid, guru, kepala sekolah, pegawai sekolah, hingga orang tua, sosialisasi tentang program anti-bullying perlu dilakukan dalam tahap ini, sehingga semua stakeholder dapat memahami dan mengerti apa itu bullying dan dampaknya apa. Harus dibangun sistem mekanisme untuk mencegah dan menangani kasus bullying di sekolah. Diharapkan seluruh pemerintah dalam hal ini maupun dinas pendidikan memberikan perhatian terhadap isu bullying di sekolah, serta berupaya membangun kapasitas aparaturnya dalam mengatasi isu ini. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi kasus yaitu bullying adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan tersebut sengaja dilakukan dengan bertujuan untuk melukai, membuat seseorang tidak nyaman. Bullying termasuk ke dalam pelanggaran, yaitu pelanggaran sila kedua dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, di mana bullying merampas hak orang lain dan mengganggu ketenangan orang lain. Bullying disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor keluarga, sekolah, kelompok sebaya, kondisi lingkungan sosial, dan tayangan televisi, serta media cetak. Bullying berdampak besar terhadap kesehatan psikologis bagi korban. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi bullying yaitu dengan melaksanakan pengawasan yang terdiri dari meningkatkan pengawasan terhadap siswa, menasihati siswa yang melakukan bullying, dan memberikan perhatian kepada siswa pelaku bullying. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.